Juliet and Sam and Mani, Right hand and Sam, George and Mani, no program. Saya butuh duit 1 triliun. Ketika kewajaran mulai belajar mengenakan topeng keanehan, dan keanehan perlahan diwariskan sebagai kelaziman, di sanalah sebuah peradaban tidak sedang kehilangan masa lalunya, melainkan diam-diam sedang melupakan cara membedakan keduanya. Ada negeri yang tidak runtuh karena perang, tidak hancur oleh kelaparan. Ia berubah pelan-pelan, lirih, letih, lalu lupa memilih. Sebab seringkali sebuah peradaban tidak luluh lantak ketika musuh datang mengetuk gerbangnya, melainkan binasa karena terlalu lama menganggap sesuatu keanehan sebagai kewajaran. Sedikit demi sedikit, nilai ditukar dengan hiburan, kehormatan dipensiunkan oleh perhatian, dan akal sehat dipersilakan duduk di bangku penonton sambil bertepuk tangan untuk pertunjukan yang sedang mengubur dirinya sendiri. Begitulah Arat Nasun, negeri yang tidak pernah kekurangan alasan untuk menyebut kemunduran sebagai kemajuan. Di sana, keanehan hanya perlu bertahan sedikit lebih lama agar berubah menjadi kebiasaan. Kebiasaan hanya perlu memperoleh cukup banyak penonton agar diangkat menjadi kelaziman yang wajib ditonton. Dan kelaziman hanya membutuhkan satu kekeliruan yang terus diulang agar akhirnya dinilai sebagai kenyataan. Banyak orang percaya bahwa menjamurnya Bauti di Arat Nasun hanyalah sebuah kebetulan, seolah-olah fenomena itu jatuh dari langit, seperti hujan yang tidak memiliki awan. Seolah-olah ia lahir tanpa sebab, tumbuh tanpa musabab, lalu membesar tanpa ada satupun tangan yang diam-diam menyiramnya sampai lembab. Namun para skeptis Arat Nasun menolak kemalasan berpikir semacam itu. Mereka memahami bahwa tidak ada gejala sosial yang tumbuh dari ruang kosong. Setiap fenomena selalu lahir dari persekongkolan antara hasrat manusia dan masyarakat yang bersedia memeliharanya. Arat Nasun menertawakan, membiasakan, mewajarkan, lalu lupa bahwa yang sedang berubah bukan fenomenanya, melainkan dirinya sendiri. Dan seperti jamur yang tidak pernah meminta izin kepada hutan, perubahan itu tumbuh diam-diam melalui candaan yang dianggap sepele dan percakapan yang bertele-tele, serta layar-layar kecil yang bekerja siang dan malam sebagai petani paling rajin dalam menanam kebiasaan. Dalam buku To Spoke Zarathustra, Friedrich Nietzsche menulis bahwa manusia adalah jembatan, bukan tujuan akhir. Namun jembatan di Arat Nasun tampaknya telah berganti fungsi. Ia tidak lagi menghubungkan manusia dengan kebijaksanaan, melainkan mengantar setiap fenomena menuju singgasana, lalu meminta masyarakat berlutut di hadapannya sambil menyebutnya kemajuan. Maka pertanyaan yang pantas diajukan bukanlah mengapa Bauti menjamur di Arat Nasun, melainkan peradaban seperti apa yang sanggup menyuburkan benih-benih yang dahulu bahkan enggan tumbuh di permukaannya sendiri. Ada masa ketika menjadi Bauti di Arat Nasun bukanlah identitas yang bisa dipamerkan, melainkan rahasia yang dikuburkan. Mereka hidup seperti senja yang selalu pulang sebelum malam benar-benar tenggelam, berbicara secukupnya agar tidak terdengar suram, tertawa seperlunya agar tidak tampak kelam, lalu menghilang sebelum keramaian sempat menghafal wajah mereka yang muram. Di mata masyarakat saat itu, Bauti bukan sekadar sesuatu yang asing. Ia diperlakukan seperti noda kecil di atas kain putih, tidak berbahaya, tetapi cukup mengganggu untuk terus ditutupi. Mereka berjalan pelan, menundukkan pandangan, dan menyembunyikan diri seolah rasa takut adalah tata krama yang paling aman. Ironisnya, semakin rapat fenomena itu disembunyikan, semakin banyak orang percaya bahwa Bauti hanyalah dongeng yang sesekali lewat di sudut pasar keanehan, lalu lenyap sebelum sempat dibuktikan. Erving Goffman melalui buku Stigma, Notes on the Management of Spoiled Identity, menulis bahwa manusia yang membawa identitas yang distigma seringkali belajar mengelola dirinya demi mempertahankan tempat di tengah masyarakat. Tafsir itu terdengar hampir seperti catatan harian di Arat Nasun, bukan karena Bauti tidak pernah ada, melainkan karena masyarakat lebih menyukai ilusi daripada kenyataan. Mereka mengira sesuatu yang tidak terlihat berarti tidak pernah lahir, seolah-olah menutup mata adalah cara paling murah untuk menyelesaikan persoalan. Maka keheningan pun diangkat menjadi pakaian kebesaran, bukan dijahit dengan benang dan kain, melainkan direnda dari rasa takut kehilangan penerimaan. Dan selama bayang-bayang masih terasa lebih ramah daripada cahaya, Bauti akan tetap hidup sebagai bisik-bisik yang berpindah dari telinga ke telinga, seperti rahasia tua yang selalu diwariskan agar tetap berjelaga. Tidak sedikit Bauti yang akhirnya menjalani hidup dengan dua wajah,
Satu wajah yang dipinjamkan kepada masyarakat agar mereka tetap diterima, sementara wajah lainnya dikurung rapat dalam dilema, menunggu malam menjadi cukup gelap untuk sekadar bisa menjelma. Mereka belajar mengatur nada bicara, menghafal gerak tubuh, bahkan menghitung panjang pendek tawa agar tidak terdengar terlalu berbeda. Yang mereka sembunyikan bukan hanya sikap, melainkan hak untuk menjadi diri sendiri. Mereka berpura-pura, menyesuaikan diri, dan perlahan melupakan siapa yang sedang mereka perankan. Anehnya, Bauti merasa keadaan itu sebagai ketertiban, padahal yang sebenarnya sedang tertib bukanlah kehidupan, melainkan ketakutan yang telah begitu lama dilatih hingga akhirnya mampu berjalan. Setiap zaman memiliki bunyi retaknya sendiri. Ada yang diawali dentuman meriam, ada yang dimulai oleh teriakan saat malam. Namun Aratnasun memilih cara yang jauh lebih prihatin. Perubahannya lahir ketika beberapa Bauti menyadari bahwa dunia tidak lagi menggigit sekeras kemarin. Tatapan sinis masih beterbangan seperti burung yang kehilangan arah. Bisik-bisik masih bersembunyi di balik rasa gelisah, tetapi luka yang dahulu mampu memaksa mereka hidup di balik bayang-bayang perlahan kehilangan taringnya. Mereka melangkah pelan, mengangkat kepala dengan tenang, dan membiarkan rasa takut menyaksikan dirinya sendiri menjadi usang. Begitulah keberanian bekerja di Aratnasun. Ia tidak datang membawa jenderang. Ia datang lebih sabar dari matahari yang menunggu pagi untuk benderang. Keberanian itu pada mulanya nyaris tidak pantas disebut peristiwa. Hanya 1-2 Bauti yang berjalan tanpa lagi menundukkan wajah, berbicara tanpa sibuk mengukur nada suara, atau sekadar berdiri di ruang publik tanpa merasa dirinya adalah kesalahan yang sedang berjalan. Namun sejarah selalu memiliki selera humor yang aneh. Ia gemar menyembunyikan pergerakan di balik kejadian-kejadian yang tampak sepele. Apa yang mula-mula dilakukan segelintir orang diam-diam diperhatikan oleh mereka yang selama ini memilih hidup sebagai bayangan. Ketika mereka melihat langit Aratnasun tidak runtuh dan matahari tetap terbit, meski beberapa Bauti mulai menunjukkan dirinya, rasa takut yang bertahun-tahun dipelihara itu perlahan kehilangan kewibawaannya. Sayangnya, seringkali ketakutan tidak benar-benar lenyap karena dilawan. Ia sirna karena terlalu lama ditunggu hingga akhirnya lupa mengapa rasa takut itu menakutkan. Dalam buku Social Learning Theory, Albert Bandura menjelaskan bahwa manusia belajar bukan hanya dari pengalaman pribadi, tetapi juga dari apa yang mereka saksikan pada orang lain. Gagasan itu seolah sedang membaca bab berikutnya dari sejarah Aratnasun. Ketika beberapa Bauti mampu hadir tanpa lagi menerima penolakan sebesar dahulu, mereka tanpa sadar sedang mengirim undangan kepada Bauti lain untuk keluar dari persembunyian. Keberanian pun berubah menjadi bahasa yang tidak membutuhkan kata-kata. Ia menyebar melalui contoh, tumbuh melalui pengulangan, lalu diam-diam mengubah keberadaan yang dahulu hanya beredar sebagai bisik-bisik menjadi pemandangan yang semakin akrab di peradaban. Dan Aratnasun mengira mereka sedang menyaksikan beberapa orang yang menjadi lebih berani. Padahal yang sebenarnya sedang berubah adalah batas antara sesuatu yang dulu dianggap salah dengan sesuatu yang mulai dianggap lumrah. Tidak ada peradaban yang berubah sambil meniup trompet. Ia lebih senang bekerja seperti lumut yang memeluk batu. Diam, sabar, lalu suatu hari membuat semua orang lupa seperti apa warna batu itu pada mulanya. Begitulah Aratnasun. Semakin sering Bauti melintas di pasar keganjilan, memenuhi panggung hiburan, hingga menari di layar-layar yang tidak pernah mengenal apa itu keanehan. Semakin tipis pula rasa asing yang dahulu mengiringi setiap kemunculannya. Ia datang pelan, tinggal diam, lalu menetap seolah sejak awal memang pemilik rumah. Manusia memang memiliki kebiasaan yang jenaka. Apa yang terus-menerus dilihat akhirnya berhenti dipertanyakan. Pak Sentot, salah satu pemikir Aratnasun, menyebut fase itu sebagai normalisasi awal. Bukan karena masyarakat telah mencapai kesepakatan, melainkan karena mereka terlalu letih untuk terus merasa heran. Dalam buku The Human Condition, Hannah Arendt menjelaskan bahwa kehidupan bersama dibentuk oleh apa yang terus hadir di ruang publik. Tafsir itu terasa seperti cermin yang diam-diam dipasang di tengah Aratnasun. Sesuatu tidak selalu menjadi wajar karena berhasil dipahami. Kadang ia hanya cukup sering lewat di depan mata, hingga akal berhenti meminta penjelasan. Keanehan yang diulang setiap hari perlahan kehilangan hak istimewanya untuk disebut aneh.
Dan ketika masyarakat berhenti bertanya, bukan karena telah menemukan jawaban, melainkan karena terlalu terbiasa melihat pemandangan yang sama, perubahan mulai bekerja tanpa suara. Aratnasun merasa sedang mempertahankan kewajaran, padahal yang sebenarnya berubah adalah arti dari kata wajar itu sendiri. Perubahan semacam itu hampir tidak pernah terasa pada hari ketika ia sedang berlangsung. Tidak ada sidang yang menetapkan bahwa Bauti kini resmi menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Tidak ada lonceng yang dibunyikan untuk mengabarkan berakhirnya masa keanehan. Yang ada hanyalah kelelahan kolektif untuk terus terkejut terhadap hal yang sama. Sedikit demi sedikit, masyarakat berhenti memandang Bauti sebagai pengecualian, lalu mulai menerimanya sebagai bagian dari lanskap kehidupan. Begitulah gejala sering bekerja di Aratnasun. Ia tidak meminta persetujuan siapapun. Ia hanya mengulang sebuah pemandangan hingga manusia lupa bahwa dahulu mereka pernah menganggapnya keanehan. Dan ketika ingatan akhirnya kalah oleh kebiasaan, peradaban pun diam-diam menulis definisi baru tentang kewajaran. Setelah keanehan berhenti dianggap tamu, Aratnasun diam-diam memasuki musim yang jauh lebih semu. Bukan musim hujan, bukan musim kemarau, melainkan musim ketika ukuran manusia mulai dipertukarkan. Dahulu kehormatan lahir dari pundak yang sanggup memikul beban, dari tangan yang bekerja tanpa menunggu tepuk tangan, dan dari keberanian berdiri tegak meski tidak seorang pun bersedia melihat. Kini timbangan itu berubah. Yang paling dilihat bukan lagi mereka yang paling berguna, melainkan mereka yang paling ramai diperbincangkan. Mereka berlomba tampil, berlomba viral, dan berlomba menguburkan makna di bawah gemerlap perhatian. Integritas masih disebut-sebut dalam pidato, tetapi hanya seperti lukisan tua yang dipajang di balai kegaduhan. Dipuji keindahannya, lalu dibiarkan berdebu karena tidak lagi dianggap berguna. Pergeseran itu tidak lahir karena Aratnasun tiba-tiba membenci kehormatan. Negeri itu hanya mulai percaya bahwa perhatian adalah jalan pintas menuju pengakuan. Prestasi menuntut waktu, disiplin, dan kesabaran yang panjang. Sebaliknya, sensasi seringkali cukup dibangun dalam hitungan detik. Perlahan masyarakat belajar bahwa menjadi berguna jauh lebih melelahkan daripada menjadi bahan pembicaraan. Maka yang sulit mulai ditinggalkan, sementara yang mudah menyita pandangan diangkat ke atas panggung. Aratnasun tidak sedang mempermudah jalan menuju keberhasilan. Ia hanya sedang menurunkan syarat agar siapapun bisa terlihat memiliki pencapaian. Dalam buku The Society of the Spectacle, Guy Debord menjelaskan bahwa masyarakat modern perlahan mengganti pengalaman hidup dengan pertunjukan. Tafsir itu seperti sedang menyusun biografi Aratnasun. Di negeri ini, kehidupan tidak lagi ditimbang oleh kedalaman makna, melainkan oleh panjangnya sorotan. Perhatian menjelma kompas baru, sementara tepuk tangan berubah menjadi mata uang yang nilainya terus mengalahkan kebijaksanaan. Apapun yang sanggup mencuri pandangan publik akan diberi ruang, dipelihara, lalu dirayakan hingga tampak seolah memiliki nilai dengan sendirinya. Maka ketika Bauti mulai hadir di tengah perubahan itu, yang sesungguhnya sedang tumbuh bukan hanya fenomenanya, melainkan juga panggung yang setiap hari menyediakan lampu, musik, dan penonton bagi keberadaannya. Sebab sebuah pertunjukan tidak pernah bertahan hanya karena pemainnya pandai berakting. Ia hidup karena selalu ada penonton yang rela membeli tiket untuk menyaksikan babak berikutnya, meski diam-diam tahu bahwa yang mereka tepuki bukanlah kebenaran, melainkan keramaian. Tidak semua wabah datang bersama batuk dan demam. Ada wabah yang jauh lebih sulit diredam. Ia tidak menginfeksi paru-paru, melainkan keberanian manusia untuk memiliki pikirannya sendiri. Begitulah Aratnasun. Cukup satu Bauti memperoleh sorotan, esoknya beberapa Bauti mulai mengikuti. Lusa jumlahnya bertambah seperti gema yang lupa dari mana suara pertamanya berasal. Bukan karena mereka semua memiliki keyakinan yang sama, melainkan karena keramaian selalu pandai menyamar sebagai kebenaran. Mereka melihat, menyalin, lalu memperlakukan salinan itu seolah-olah keaslian yang selama ini mereka cari. Begitulah ironi bekerja di Aratnasun. Semakin banyak orang berjalan ke arah yang sama, semakin mereka merasa telah menemukan jalan hidupnya sendiri. Pak Sentot, salah seorang pemikir Aratnasun, menyebut gejala itu sebagai epidemi imitasi. Sebuah keadaan ketika kebutuhan untuk diterima tumbuh lebih cepat daripada keberanian untuk berpikir. Tafsir itu mengingatkan pada buku René Girard yang berjudul Deceit, Desire, and the Novel. Menurut Girard, hasrat manusia seringkali bersifat mimetik.
Manusia menginginkan sesuatu bukan semata karena nilainya, melainkan karena melihat orang lain lebih dahulu menginginkannya. Gagasan itu terdengar seperti laporan tahunan tentang Arad Nasun. Di negeri ini, pertanyaan, apakah ini benar? Perlahan kehilangan pekerjaan. Ia digantikan oleh pertanyaan yang jauh lebih praktis, apakah aku akan diterima bila ikut melakukannya? Dan ketika penerimaan sosial menjadi ukuran kebenaran, argumen tidak lagi dibutuhkan. Sebuah fenomena cukup dikelilingi keramaian, maka keraguan akan diperlakukan sebagai kesalahan yang memalukan. Di balik setiap peniruan, sering bersembunyi ketakutan yang terlalu malu untuk mengaku sebagai ketakutan. Banyak warga Arad Nasun sebenarnya tidak benar-benar memahami mengapa mereka mengikuti arus. Mereka hanya percaya bahwa berdiri di tengah kerumunan selalu lebih aman daripada berdiri sendirian bersama keyakinan. Perlahan, menjadi salinan terasa lebih menguntungkan daripada menjadi pribadi. Berbeda mulai diperlakukan seperti risiko, sementara keseragaman dipromosikan sebagai kebijaksanaan. Mereka mengangguk bersama, melangkah bersama, lalu kehilangan dirinya bersama-sama. Barangkali itulah wabah paling sunyi yang pernah menjangkiti Arad Nasun. Bukan karena wabah itu memaksa setiap orang berpikir sama, melainkan karena ia membuat mereka lupa bahwa sejak awal manusia memiliki kemampuan untuk berpikir berbeda. Setiap peradaban selalu membutuhkan seseorang yang bersedia membawa lentera, bukan untuk memaksa semua orang berjalan di jalur yang sama, melainkan agar mereka masih sanggup membedakan jalan setapak dari bibir jurang. Namun Arad Nasun perlahan kehilangan para pembawa cahaya itu. Mereka yang dahulu diharapkan menjadi penuntun justru lebih sibuk menghitung tepuk tangan daripada menimbang kebenaran. Mereka mahir memanen perhatian, tetapi lupa cara menanam kebijaksanaan. Mereka berbicara lantang, tersenyum tenang, lalu menyerahkan arah kepada keramaian seolah mayoritas selalu lebih bijaksana daripada nurani. Begitulah ironi Arad Nasun, semakin ramai suara yang terdengar, semakin sunyi kebijaksanaan yang beredar. Ketika teladan kehilangan wibawanya, masyarakat tidak pernah benar-benar berhenti mencari arah. Manusia memang diciptakan dengan kecenderungan untuk mengikuti sesuatu. Persoalannya hanya satu, siapa yang masih pantas diikuti? Ketika kebijaksanaan turun dari mimbar, keramaian segera naik menggantikannya. Apa yang paling sering muncul perlahan dianggap paling layak dipercaya. Apa yang paling banyak memperoleh tepuk tangan mulai diperlakukan, seolah-olah telah memenangkan perdebatan. Arad Nasun akhirnya tidak sedang memilih mana yang paling benar. Negeri ini hanya semakin mahir menghitung jumlah kepala yang mengangguk pada saat yang bersamaan. Dan sejak hari itu, benar dan salah tidak lagi ditimbang oleh akal, melainkan oleh ramai dan sepi yang dijadikan sinyal. Dalam buku Between Past and Future, Hannah Arendt mengingatkan bahwa krisis lahir ketika tradisi kehilangan kewibawaannya, sementara yang baru belum mampu menghadirkan pijakan yang kokoh. Masyarakat tidak serta-merta berjalan ke arah yang keliru. Mereka hanya semakin sulit menemukan arah yang benar-benar layak dipercaya. Di negeri yang kehilangan pusat gravitasi moral, sesuatu yang populer selalu tampak lebih menarik daripada nilai yang sudah ada sejak awal. Bauti mungkin bukan satu-satunya penyebab kompas itu rusak dan retak. Namun ketika jarumnya telah lama berputar tanpa tujuan, apapun yang berhasil mencuri perhatian akan dengan mudah melaju tanpa pernah ditanya kemana arah sebenarnya. Dan mungkin disitulah tragedi sebuah peradaban dimulai. Bukan ketika ia kehilangan jawaban, melainkan ketika ia berhenti merasa perlu mengajukan pertanyaan. Perubahan terbesar di Arad Nasun tidak lahir di alun-alun kegaduhan, tidak pula tumbuh di ruang-ruang tempat para tetua pernah merundingkan masa depan. Ia lahir dari cahaya kecil yang setiap malam menyala di telapak tangan. Di sanalah satu generasi dibesarkan. Mereka mengenal tren lebih cepat daripada sejarah bangsanya sendiri, menghafal wajah-wajah yang sedang viral, sebelum sempat mengenali orang-orang yang membangun jati diri. Perlahan, algoritma mengambil alih pekerjaan yang dahulu dikerjakan guru, keluarga, bahkan pengalaman hidup. Mereka menggulir layar, menggulung nalar, lalu menggadaikan harga diri kepada angka-angka yang setiap detik berubah, tanpa pernah mengenal belas kasihan. Begitulah ironi Arad Nasun. Perhatian tidak lagi dicari oleh manusia. Manusialah yang sibuk mengejar perhatian hingga lupa siapa yang sebenarnya sedang mengendalikan siapa. Yang paling menggelisahkan bukanlah karena layar mampu memperlihatkan dunia, melainkan karena ia diam-diam memilih dunia seperti apa yang layak diperlihatkan.
Sedikit demi sedikit, ruang digital menyusun ilusi bahwa kenyataan hanyalah kumpulan hal-hal yang paling sering melintas di depan mata. Apa yang terus diulang tampak jauh lebih besar daripada ukuran sebenarnya. Sementara yang sunyi perlahan dikubur di bawah longsoran rekomendasi. Banyak warga Aratnasun mengira mereka sedang memilih apa yang ingin ditonton, padahal merekalah yang sejak awal sedang dipilih oleh tontonan. Pada saat itulah algoritma berhenti menjadi sekadar teknologi. Ia menjelma editor sejarah yang diam-diam, menentukan apa yang pantas diingat dan apa yang perlahan dianggap tersesat. Neil Postman melalui buku Amusing Ourselves to Death mengatakan bahwa media modern perlahan mengubah masyarakat dari pencari makna menjadi pemburu hiburan. Yang paling sering bertahan bukanlah yang paling benar, melainkan yang paling mampu mempertahankan perhatian. Gagasan ini seolah menemukan cermin paling jernih di Aratnasun. Ketika layar terus menyajikan fenomena yang sama, batas antara kenyataan dan kebiasaan mulai larut seperti tinta yang tercebur ke dalam sungai. Bauti muncul berulang kali di panggung hiburan, di ruang percakapan, dan di lorong-lorong algoritma yang tidak memiliki kesadaran. Bukan semata karena semua orang mencarinya, melainkan karena sistem memahami bahwa perhatian adalah komoditas paling mahal yang dapat dipanen. Akhirnya generasi baru merasa sedang menentukan sendiri apa yang layak dianggap normal. Padahal jauh sebelum mereka sempat mengambil keputusan itu telah lebih dahulu diambil oleh mesin yang bekerja dalam diam. Dan mungkin disitulah kemenangan terbesar zaman modern, ketika manusia masih merasa dirinya bebas, sementara arah pandangnya telah lama dipilihkan oleh sesuatu yang bahkan tidak pernah memiliki batas. Para skeptis Aratnasun akhirnya sampai pada kesimpulan yang terasa lebih pahit daripada tuduhan. Menjamurnya Bauti tidak pernah cukup dijelaskan dengan menunjuk satu pihak sebagai penyebab. Mereka lalu memperkenalkan sebuah istilah yang terdengar sederhana, namun bekerja setenang hukum gravitasi, normalisasi timbal balik. Sebuah keadaan ketika keberanian individu dan penerimaan masyarakat saling meminjam tenaga untuk membesarkan satu sama lain. Semakin banyak Bauti berani menampakkan dirinya, semakin masyarakat menganggap pemandangan itu sebagai hal yang lumrah. Semakin kewajaran itu diterima, semakin sedikit pula alasan untuk tetap bersembunyi. Mereka saling melihat, saling menguatkan, lalu diam-diam menulis sejarah tanpa pernah merasa sedang memegang pena. Barangkali begitulah peradaban baru dilahirkan, bukan melalui keputusan, melainkan melalui kebiasaan yang terlalu lama dibiarkan hingga akhirnya disembah sebagai kewajaran. Yang paling menggelisahkan dari siklus itu justru karena ia tidak lagi membutuhkan seorang penguasa. Tidak ada lembaga yang mengaturnya, tidak ada regulasi yang menatanya, bahkan tidak ada satu tokoh pun yang benar-benar mengendalikan arahnya. Setiap orang hanya menyumbangkan langkah yang tampak sepele, tetapi langkah-langkah kecil itu saling bertaut, hingga berubah menjadi arus yang lebih kuat daripada kehendak siapapun. Bauti yang tampil membuat masyarakat semakin terbiasa. Masyarakat yang terbiasa melahirkan Bauti lain yang semakin berani tampil. Lama-kelamaan, sebab dan akibat saling menelan, hingga tak lagi dapat dibedakan. Aratnasun pun sibuk mencari siapa yang harus disalahkan. Padahal, roda itu telah berputar begitu lama, hingga semua orang tanpa sadar sedang ikut mendorongnya. Anthony Giddens menjelaskan dalam buku The Constitution of Society melalui Structuration Theory, bahwa manusia tidak hanya membentuk tatanan sosial, sebagaimana tatanan sosial juga tidak pernah berhenti membentuk manusia. Keduanya terus saling memengaruhi dalam sebuah putaran yang nyaris tak terputus. Tindakan-tindakan kecil melahirkan struktur, lalu struktur itu mengarahkan tindakan ke generasi berikutnya. Tafsir itu terasa seperti epilog yang telah lama menunggu Aratnasun. Semakin banyak Bauti yang berani tampil, semakin masyarakat menganggap keberadaannya sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Yang bermula dari keberanian beberapa Bauti akhirnya bertemu dengan lingkungan yang semakin murah, memberi ruang, perhatian, dan panggung. Dari perjumpaan itulah lahir sebuah siklus yang bergerak tanpa kemarahan, sebab sejarah berkali-kali menunjukkan bahwa yang paling sulit dihentikan bukanlah gerakan yang datang dengan teriakan, melainkan kebiasaan yang datang dengan senyuman. Ketika sebuah peradaban berhenti membedakan antara sesuatu yang sering dilihat dan sesuatu yang layak dipertahankan, saat itulah ia tidak sedang kehilangan masa lalunya. Ia sedang diam-diam menukar masa depannya. Pada akhirnya, sejarah Aratnasun barangkali tidak akan pernah menulis bahwa Bauti sendirilah yang mengubah wajah negerinya.
Sejarah selalu lebih tertarik mencatat bagaimana sebuah peradaban perlahan mengubah cara memandang sesuatu yang dahulu dianggap ganjil, lalu dengan tenang menyebut perubahan itu sebagai kemajuan. Sebab tidak ada satupun fenomena yang tumbuh menjadi kelaziman hanya karena keberanian segelintir manusia. Ia membutuhkan ruang yang bersedia memeliharanya, mata yang rela membiasakannya, dan masyarakat yang sedikit demi sedikit kehilangan kebiasaan untuk bertanya. Aratnasun membuka pintu, membentangkan panggung, lalu lupa bahwa yang sedang dipersilakan masuk bukan sekadar sebuah fenomena, melainkan cara baru memandang keanehan. Begitulah ironi bekerja. Peradaban hampir tidak pernah runtuh oleh dentuman yang memekakkan telinga. Ia lebih sering lapuk oleh kebiasaan-kebiasaan kecil yang setiap hari disapu masuk ke dalam rumah, sambil disebut sebagai kewajaran. Dalam buku Democracy in America, Alexis de Tocqueville mengingatkan bahwa kekuatan terbesar sebuah masyarakat bukan semata-mata terletak pada hukum, melainkan pada kebiasaan yang diam-diam dipatuhi oleh warganya. Tafsir itu terdengar seperti gema terakhir yang masih bertahan di lorong-lorong Aratnasun. Bauti tidak menjamur hanya karena ada Bauti yang ingin tampil, dan ia juga tidak menjamur hanya karena masyarakat memilih memberi ruang. Ia tumbuh ketika keberanian untuk muncul bertemu dengan peradaban yang semakin murah membagikan perhatian, semakin cepat melahirkan kewajaran, dan semakin malas mempertanyakan arah kebenaran. Aratnasun terus merasa sedang mengikuti perkembangan zaman, padahal yang perlahan mereka tinggalkan bukan masa lalu, melainkan kebiasaan untuk menimbang segala sesuatu sebelum menyebutnya sebagai kemajuan. Mungkin disitulah tragedi yang paling menyebalkan. Tidak ada seorang pun bangun pada suatu pagi sambil berkata, "Hari ini aku akan mengubah nasib peradabanku." Yang ada hanyalah jutaan keputusan kecil yang tampak remeh, jutaan pembiaran yang terasa sepele, dan jutaan kebiasaan yang diwariskan tanpa sempat diadili oleh akal sehat. Sedikit demi sedikit semuanya bertumpuk menjadi arah sejarah. Sebuah negeri tidak selalu berubah karena satu gerakan yang mengguncang langit. Kadang ia berubah karena terlalu lama membiarkan dirinya akrab dengan sesuatu yang dahulu masih sanggup membuatnya gelisah. Lalu ketika satu generasi mewariskan keterbiasaan itu kepada generasi berikutnya, pilihan perlahan menjelma menjadi tradisi, tradisi berubah menjadi kebenaran, dan kebenaran akhirnya diperlakukan seolah-olah memang telah ditulis sejak awal penciptaan. Barangkali begitulah akhir sebuah peradaban selalu bermula, bukan ketika musuh berhasil merobohkan temboknya, melainkan ketika penghuni rumahnya sendiri berhenti menyadari bahwa mereka sedang memindahkan batu-batu fondasinya, satu demi satu, sambil menyebutnya kemajuan. Ketika yang ganjil diwariskan menjadi wajar, dan yang wajar dikorbankan demi yang gempar. Jangan lagi bertanya mengapa Bauti menjamur di Aratnasun, sebab setiap pembiaran selalu dianggap sebagai sikap yang santun.